Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kembali tentang currency kita bahas kali ini. So, kita mulai dulu dari kita lihat open position yang ada. Aussie Canadian ada 3 open short posisi. Memang saya expectednya bahwa hari ini akan short, yang akan posisi turun. Secara tren masih akan turun memang, tapi so far masih minus. Aussie ada posisi lock posisi dan juga ada buy di atas. Saat ini masih akan entahlah apa akan naik atau tidak, kita lihat dulu secara technically. Aussie sebetulnya masih bagus ya, 50 dan 39 masih bagus untuk continue uptrend. Euro Aussie buy, Euro Aussie ada selisihnya cukup pendek memang. Euro Canadian ada stop loss. Canadian buy, memang Canadian lagi berada di atas Euro. Euro Yen pun juga sama, ini Euro Yen buy masih berada di atas Euro ya. Ada sell, buy itu biasa, expectednya going up little bit. Pound Aussie ada buy sell, dan ada satu buy di atas. Mungkin bisa dibilang ini harga di pucuk ya. Kalau saya nanti salah, saya akan langsung cut posisi di harga ini. Sama di sini juga ada buy sell, dan di sini lock posisi. Ada lock posisi, kemudian ini masih ada stop loss. Buy-nya ini ada kasih stop loss. Ini sama. Cat juga lock posisi. Nah, ada satu pakai 2 lock. Tidak ada open, ini juga tidak ada. Ini juga Euro Pound, dua short posisi, sama-sama lotnya sama. Kalau memang seandainya sudah berubah, maka nanti akan segera kita eksekusi untuk close posisi. So far masih minus sekitar 110%. Maintain untuk saat ini, masih mencoba maintain. Hari ini 102. Terus overall memang masih cukup bagus untuk long posisi hari ini. Jadi kalau kita pakai basket trading system, nah ini long posisinya overall masih biru, cukup tebal. Yang untuk shortnya memang masih ya yang bagus hanya di Aussie CAD, Euro Pound, dan CAD, Dollar CAD. Ini untuk short posisi masih bagus ya. Euro Pound itu sebenarnya juga masih cukup bagus, karena memang masih berada di 5 besar di bawah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang besar di bawah Aussie ini memang kita tunggu dulu, nanti mungkin akan nambah muatan apabila dia sudah berada di atas. Nah, saya opsinya expectednya memang dia naik little bit ya. Nah, bisa naik sedikit. Nanti baru akan kita tambah satu muatan di Aussie dollar otomatis ya. Nah, ini Aussie dollar juga selisihnya cukup pendek, 44 dan 42, 46 dan 40, sehingga ini expectednya nanti naik, dan ini nanti Aussie akan pindah ke zona blue atau zona biru. Saya bilang bisa nanti nambah muatan untuk long posisi. Dolar Swiss tidak ada ya di sini ya, lagi short kan juga tidak ada. Artinya apa? Dia lagi dalam fase flat hari ini. Untuk dolar Swiss yang dalam posisi flat yang bagus memang
GBP USD, Canadian USD Canadian, New Zealand Canadian dolar ini lagi bagus untuk opsi long. UK ini bagus untuk short ya, bagus untuk short gitu. Jadi sebenarnya tanpa berpikir pun kita juga bisa melihat satu posisinya, hanya melihat ini kita tidak bisa meraba bahwa oh ini nanti akan naik, ini nanti akan turun. Kita hanya melihat dari posisi yang saat ini terjadi saja. Jadi ketika sudah dalam posisi yang sekiranya perlu di switch dari posisi long ke short, perlu di switch ya, kita harus switch segera, harus segera merubah itu, harus merubah posisi tersebut. Misal di sini saya long posisi, kemudian di sini ada short, maka saya harus merubah sesegera mungkin saya rubah posisinya gitu. Nah, memang untuk dolar Swiss ini masih dalam satu range, artinya dalam satu kelompok ini ya, dalam range penurunan, dalam range di bawah, sehingga masih belum di sini kan masih belum ada pergerakan sama sekali, cenderung stagnan ini. So Nah, untuk open posisi yang benar-benar satu di dalam range yang ternyata berada di dalam area trend, contoh inilah USD, dia memang kenapa kok saya berani nambah lock posisi, karena memang dia trennya saat ini lagi naik ya. Ya, satu dia lagi posisi naik, maka saya berani menambah double untuk nutup gap yang ada di sini. Antara ini kan dia cukup lumayan, sekitar 70 enggak salah ini. Ya sekitar 80 lah plus spread 80, makanya ini harus naik kurang lebih sekitar 40 poin. Kalau di sini nanti dia naik 40 poin, sebetulnya sih nutup sudah. Nah, di sini aja sebetulnya tadi sudah nutup, cuman belum saya close. Ini aja sudah nutup. Artinya apa ya? Terus close posisi semua pun tidak ada masalah. Karena overall memang ini sudah dalam range yang salah gitu. Saya tadi opsinya awal adalah sell, memang lagi dalam turun, ternyata naik. Saya melihat di currency meternya pound cukup strong sekali, sehingga kenapa saya langsung switch dengan opsi 0,67 gitu. Nah, ternyata setelah itu trennya pun juga berubah, otomatis berubah, sehingga mau tidak mau, walaupun sebetulnya ini di harga atas ya, sebetulnya ini sudah berada di atas, tapi saya nekat untuk nambah posisi dan ternyata memang so far masih cukup bisa terkendali lah, artinya seperti itu. Seperti New Zealand dollar pun juga sama, NU kita lihat di trennya. Nah, ini pun sebetulnya range-nya dia lagi turun ya. Dia ada higher. Nah, ini hanya mengambil momen yang ada di sini. Sebetulnya hanya mengambil momen yang ada di sini aja. Expected-nya di sini benar-benar strong, artinya New Zealand ini benar-benar dia naik cukup tajam, sehingga nanti dia ini akan bisa naik kurang lebih sekitar mungkin untuk di harga ini, atau di sini mungkin bisa, baru nanti kita opsikan salah satu kita close, kemudian kita kasih nanti dengan stop loss pendek di sini, atau mungkin SL plus lah untuk maintain, kita biarkan. Jadi contoh tadi seperti ini, mana tadi? Seperti ini ya. Jadi di awal memang di sini saya sudah ada long posisi juga. Di Euro Aussie saya sudah ada long posisi, sehingga ketika dia naik saya ada stop SL plus, trailing stop berjalan. Karena akhirnya saya sisakan satu, saya kasih SL plus, saya kasih SL. Nah, di sini pun juga sama gitu loh. Ini pun juga sama. Ini tadi ada satu Euro Canadian, ada juga opsi buy.
2 buy, saya pakai 2 buy yang mana salah satunya saya kasih stop loss. Kalau kita pakai euro Canadian ini memang trennya memang lagi naik ya, sehingga ada stop loss di harga ini. Saya masih expected untuk H4-nya dia akan continue another higher, akan terus naik gitu ya, euro Canadian. Sehingga disinilah kita memang benar-benar harus jeli melihat satu potensi trennya seperti itu. Karena saya belajar dari bandarmologi ya, kalau dari bandarmologi kita bisa melihat posisi, kita bisa ikut ya, katakanlah contoh ada satu bandar di salah satu sekuritas misalnya, kita bisa ikut enak gitu loh. Kita bisa ikut bandar beli, kita beli, bandar jual, ya sudah kita lepas gitu. Sama di sini pun juga prinsip dasarnya sebetulnya juga sama, ilmunya adalah bandarmologi juga, tapi melihat versus ini melihatnya di versusnya adalah versus retail versus big player, sehingga kita rata-rata 90% retail mesti akan, kalau secara teknikal ya, 90% kan retail kan banyak loss-nya gitu. Sehingga kenapa kadang opennya kita vice versa dengan retail. Gitu. Aussie pun sebetulnya di sini juga lagi dalam fase downtrend gitu, tapi memang kita coba untuk opsi buy, siapa tahu bisa naik sedikit, kemudian mungkin nanti akan baru kita tentukan opsi selanjutnya gitu. Karena memang sudah ada ini loh karena ini aja sebetulnya. Jadi perbedaan Aussie dan dolar yang cukup lumayan signifikan ini yang membuat saya kenapa open buy. Jadi open buy sell-nya tidak asal, contoh euro Canadian seperti ini. Euro Canadian, nah ini jelas ya, opsinya di sini kan perbedaannya kan ada, euro strong daripada Canadian opsinya. Terus ini juga sama, euro New Zealand pun sama, euro dan New Zealand sama kan gitu, berbeda. Sehingga ini alasan kenapa salah satu alasan buy sell-nya mesti harus ada. Ya, euro pound pun juga gitu kan, euro pound alasan kenapa kok sell-nya karena emang di sini juga lagi strong sekali, 7 versus 6. So nanti yang kita terus pantau kemana naik turunnya. Jelas kalau sudah tidak lagi confirm, maka segera kita switch dengan open baru, otomatis melihat yang di sini. Ini menjadi satu patokan kapan kita masuk. Tetap jadi patokannya adalah di sini. Currency strength meternya tetap menjadi patokan. Sama di sini pun juga gitu. CAD ya lagi strong juga, Canadian versus dollar. Nah, alasannya tetap masih menahan posisi short posisi karena ini. Nah kalau kita maksa di sini katakanlah buy juga, tidak bisa, karena apa? Ini sudah berbeda. Canadian lagi strong, USD lagi weak. Jadi kalau kita opsi buy-nya harusnya ini strong gitu loh. Harusnya di sini strong. USD versus Canadian harus lebih strong. Tapi karena di sini dia weak, maka ini jadi alasan kenapa Canadian saya paksa untuk saya switch opennya, saya ganti opennya.